Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dikasihi, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, detik ini juga Allah masih tanamkan iman dalam hati kita. Allah masih berikan hidayah dalam hidup kita, sehingga ringan saja kaki kita langkahkan ke masjid yang kita cintai ini, tentu dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita sadar jamaah, kita ni makhluk penuh dengan kekurangan. Salah satunya kita kurang kali amal saleh. Karenanya besarlah harapan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau tolong kita, mau berikan syafaatnya kepada kita di hari yang amat sangat kita butuhkan nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabb, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dikasihi, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani menceritakan di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya bahwa suatu hari Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, seorang yang terkenal dengan kealiman dan sufinya, datang ke kota Basrah. Sesampainya beliau ke kota Basrah, orang-orang pun mendatanginya untuk bertanya, mengambil ilmu darinya, karena orang-orang pun tahu bahwa ia adalah seorang yang alim lagi sufi. Lantas orang-orang pun bertanya kepadanya, "Ya Aba Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabihi ud'uni astajib lakum." Wahai Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan doamu itu. Wa nahnu nad'uhu minad dahri fala yastajibu lana. Tapi cukup sering kami berdoa, cukup banyak kami berdoa kepada Allah,
cukup lama kami berdoa kepada Allah, namun Allah tak kunjung juga mengabulkan doa kami. Lantas Ibrahim bin Adham katakan, sesungguhnya Allah benar dalam perkataannya, Allah benar dalam firman-Nya, tapi bisa jadi ada beberapa perbuatan yang kalian lakukan yang menyebabkan penyakit hati dalam diri kalian, sehingga belum dikabulkannya doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dikasihi, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agaknya apa yang disampaikan, apa yang dicurhatkan oleh orang-orang Basrah tadi kepada Ibrahim bin Adham juga menjadi masalah di sebahagian kita, juga menjadi curahan hati di sebahagian kita. Kita merasa bahwa cukup sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi adab-adab dalam berdoa belum kita laksanakan, atau bisa jadi ada penyakit-penyakit hati yang sering kita amalkan sehingga doa kita tertunda, doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham pun menjelaskan, melanjutkan penjelasannya kepada orang-orang yang bertanya tadi di Basrah. Beliau menjelaskan ada beberapa penyakit hati yang terkadang sering kita laksanakan, sering kita amalkan, yang menyebabkan belum dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, "Araftumullaha walam tu'adduhu haqqa." Kalian ma'rifah betul, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya kalian tak mau menunaikan haknya. Kalian belum mau menjalankan syariatnya, kalian tak mau melaksanakan kewajibannya. Itu yang pertama, jemaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah nikah Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa dekat kalau kita mau melakukan pendekatan. Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita lakukan dengan beribadah, melakukan amal saleh kepadanya, melaksanakan setiap perintahnya, menjauhi setiap larangannya. Itu pendekatan yang bisa kita lakukan kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan setiap ibadah dan amal saleh, baru kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata kita jauh dari Allah, kalau ternyata ibadah kita pun jarang-jarang, amal saleh pun kadang-kadang. Jamaah dikasih Allah Subhanahu wa taala, secara logika saja kita berusaha dulu, berupaya dulu, bersusah-susah dulu, baru memetik hasil kemudian. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidaklah kelezatan, kenikmatan itu bisa kita rasakan setelah kita berusaha, setelah kita bersusah payah. Al-Quran pun mengajarkan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya jemaah, kita sembah dulu Allah, beribadah dulu kita kepada Allah, baru kita memohon pertolongan kepada Allah, munajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam beragama ini tidak cukup kita hanya sekedar ma'rifah saja kepada Allah, yakin iman saja kepada Allah tanpa diiringi dengan amal saleh. Karena iman dan amal saleh satu paket, satu kesatuan dalam Islam yang harus kita amalkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan lain-lain. Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang sering menggandeng kata iman dan amal saleh, menunjukkan bahwa iman dan amal saleh adalah satu paket yang saling terkait untuk bisa dan wajib kita amalkan. Itu yang pertama, jemaah.
Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, penyakit hati yang tanpa sadar sering kita lakukan sehingga menyebabkan belum dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kalian rajin sekali membaca Al-Qur'an, tapi sayang kalian tak mau mengamalkan isinya. Jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu khawatir, kita tak perlu takut. Sampai hari ini, detik ini juga alhamdulillah masih banyak orang yang mau membaca Al-Quran. Masih cukup banyak orang yang juga mau menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Namun jamaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita fahami bahwa Al-Quran tak cukup hanya sekedar kita baca, tak cukup hanya sekedar kita hafal, tapi lebih dari itu berusaha untuk kita fahami, pelajari isi dan maknanya, berusaha juga kita untuk mengamalkan isinya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an, "Kam talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anuh." Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran malah melaknatnya. Kenapa? Karena Al-Quran sekedar dibaca tanpa diamalkan isinya. Rasulullah SAW pun pernah sampaikan dalam satu hadis bahwa suatu saat nanti akan datang orang-orang yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka gemar, suka membaca Al-Quran, tapi tak sampai pada tenggorokan mereka. Jangankan hati, tenggorokan pun tak sampai. Artinya dia terlalu fokus hanya membaca Al-Quran tanpa berusaha untuk mempelajari maknanya, tanpa berusaha untuk mengamalkan isinya. Itu yang kedua jemaah. Yang ketiga, yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham, tertulis dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, penyakit hati yang menyebabkan tertundanya doa kita, belum dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ishtaghaltum uyuba ikhwanikum wa nabathtum uyubakum. Kamu terlalu sibuk dengan aib saudaramu, tapi sayangnya kamu abai, kamu lalai terhadap aib dirimu sendiri. Jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini juga sudah pernah disampaikan, diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam satu hadis bahwa Rasulullah dan beberapa orang sahabat hendak berangkat ke kota Madinah. Di pertengahan jalan Rasulullah melihat ada orang yang tertidur di pinggir jalan. Karena dia tertidur, ia tak sadar pakaiannya tersingkap. Karena pakaiannya tersingkap, auratnya pun terbuka. Maka dengan sigap Umar bin Khattab segera menutup pakaiannya sehingga tertutuplah auratnya, sehingga tak adalah aib pada dirinya tersebut, aib pada orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Ya Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh sudah pas, sudah tepat yang kau lakukan ini. Ketika kau lihat saudaramu terbuka auratnya, segera kau tutup sehingga tertutuplah aibnya. Tapi akan datang nanti suatu masa, suatu zaman, aib saudaranya bukan malah ditutup, tapi malah dibuka, malah disebarkan, malah menjadi konsumsi publik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat kelak. Karenanya jamaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, aib diri kita sadari, aib orang kita tutupi. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridha dengan kita dan Allah pun mengabulkan setiap doa dan pinta kita. Demikian jamaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit hati yang telah dipaparkan, dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham tadi. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk diri saya dan kita semua di dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.